Halo semuanya, masih bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak. Tahukah kamu kisah zaman dahulu di tanah Kalimantan ini tentang mayat yang bisa bangkit? Konon di zaman dahulu banyak sekali kejadian-kejadian serupa yang sering terjadi di beberapa daerah di Kalimantan. Sehingga orang-orang Dayak menyebutnya dengan hantu bangkit. Hantu artinya mayat, sedangkan bangkit berarti hidup selayaknya manusia, atau bisa dikatakan mayat hidup. Kisah ini sangat terkenal sekali di kampung-kampung pedalaman Kalimantan, dan sebutannya pun bermacam-macam di setiap daerah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Kisah Tanah Dayak. Tetap dukung kami untuk membuat konten-konten yang menarik. Hantu bangkit atau mayat hidup. Kisah ini sangat sering sekali terdengar pada tahun 1970-an. Di mana dari yang pernah kami dengarkan ceritanya, kisah ini pernah terjadi di salah satu desa di Barito Selatan. Dikisahkan bahwa ada seorang ibu-ibu yang meninggal dan selama 40 hari setelah dikuburkan, dia bangkit untuk meneror warga desa. Hantu bangkit ini biasanya akan pulang ke rumahnya setiap malam hari, berbaring di tempat tidurnya, melakukan aktivitas seperti biasanya dia lakukan selama dia masih hidup. Dan biasanya juga bisa bertamu ke rumah sanak saudaranya yang biasa dia kunjungi sewaktu dia masih hidup. Saat dia bertamu di malam hari, wujudnya selayaknya manusia biasa. Tapi bagi orang yang tahu kalau dia sudah meninggal, pastinya akan merasa takut saat bertemu sosoknya. Orang-orang kampung di Barito Selatan menyebutnya dengan sandah atau hantu bangkit. Kisah sandah ini juga pernah kami kisahkan dalam sesi kisah mistis Dayak. Lalu, kenapa dia bisa menjadi hantu bangkit? Konon, semasa hidupnya, dia pernah menganut ilmu hitam untuk menundukkan suaminya, dengan syarat memberi suaminya darah dari haidnya dengan dicampurkan ke makanan atau minuman, yang bertujuan untuk membuat suaminya tunduk. Tapi segala perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Ketika meninggal, maka jenazahnya akan menjadi hantu bangkit atau sandah. Kisah semacam ini pada zaman dahulu di Kalimantan cukup lazim didengar dan terjadi. Dan di beberapa daerah juga ada versi dari kisah hantu bangkit ini. Misalnya dalam kepercayaan suku Dayak Murut meyakini kalau mayat dapat bangkit apabila banyak petir menyambar atau ada seekor kucing melompat di atas mayat tersebut. Konon cara untuk menangkalnya ialah dengan meletakkan batang serai di sekeliling peti mati. Jika mayat mulai bangkit, maka mayat dipukul-pukul dengan batang serai. Sedangkan dalam legenda Dayak Kenya juga ada semacam hantu bangkit ini, yang dikenal dengan hantu bangsi, atau perempuan yang mati melahirkan sendiri setelah kena hukum pelabai. Pelabai adalah hukum yang diberikan kepada sepasang kekasih yang berzina. Hukum adat Kenya dahulu sangat kejam. Biasanya laki-laki dicambuk kemaluannya dengan rotan berduri sambil berdiri di atas sungai dangkal yang biasanya akan mati karena kehabisan darah.
Sedangkan si perempuan 3 hari pertama ditelanjangi dan diikat di tengah lamin atau rumah adat suku Dayak Kenyah, dan orang-orang yang lewat harus berludah di wajahnya. Setelah itu si perempuan diasingkan di kuburan, yang biasanya jauh dari kampung dan letaknya di tengah hutan. Keluarga boleh memberi makan, tapi tidak boleh berbicara. Dia menunggu sampai kelahiran si bayi. Apabila si bayi lahir, hidup atau mati harus dikuburkan. Sedangkan sang ibu biasanya akan mati melahirkan karena kehabisan darah. Konon, mayat dari ibu yang melahirkan inilah yang akan menjadi bangsi. Selama 40 hari biasanya tubuhnya akan kering tidak berdaya. Tapi sementara tubuhnya masih basah, dia berkeliling kampung mencari laki-laki. Kalau ada laki-laki, dia akan melemparkan anaknya yang dia ikat dengan tali pusar, nanti anaknya yang akan menggigit. Setelah itu, baru ibunya akan membunuh. Hantu bangsi ini akan berkeliaran di hutan, bahkan sampai kampung untuk membunuh para laki-laki. Tetapi perempuan tidak diganggunya. Sehingga muncullah kepercayaan untuk setiap laki-laki ketika ingin berburu malam hari di hutan saat sedang ada kabar penampakan bangsi, maka laki-laki akan memakai aksesoris perempuan seperti kalung, gelang, topi khas perempuan karena diyakini hantu bangsi malu dengan perempuan. Tapi zaman sekarang, orang agama Baungan, agama asli Dayak Kenyah, sudah tidak melakukan pelabai lagi. Ada beberapa penyebab yang diyakini kenapa mayat tersebut bisa menjadi bangkit. Misalnya, orang yang meninggal tersebut pernah punya pegangan ilmu hitam, seperti kisah Sandah tadi. Ada juga yang karena diusili orang lain dengan ilmu gaib tentunya, dan ada juga yang karena dirasuki oleh roh jahat. Oleh karena itu, dalam kebudayaan Dayak, dilarang supaya jangan sampai air mata menetes mengenai mayat atau peti mati, karena diyakini sebelum jenazah dimakamkan, ada kemungkinan roh jahat menunggu untuk masuk ke dalam tubuh mayat supaya ia bangun lalu menyerang orang-orang yang ada di rumah itu. Oke sahabat kisah Tanah Dayak, itu tadi adalah kisah tentang hantu bangkit atau mayat hidup dalam kepercayaan suku Dayak. Tentunya akan banyak kisah yang berbeda-beda dari sahabat sekalian. Silahkan tinggalkan kisahnya di kolom komentar. Share video ini kalau kalian rasa pembahasan seperti ini menarik. Jangan lupa subscribe channel Kisah Tanah Dayak. Dukung kami untuk selalu membuat konten-konten yang menarik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tetap bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak.